KDM, pencitraan atau tulus melayani rakyat. Di era digital seperti sekarang, batas antara pencitraan dan ketulusan semakin kabur. Apalagi ketika menyangkut pejabat publik. Kamera bisa merekam apa saja, tapi niat dibaliknya, itu yang sulit dibuktikan. Salah satu figur yang sering memicu perdebatan ini adalah Deddy Mulyadi, atau yang akrab disebut KDM. Deddy Mulyadi bukan nama baru dalam dunia politik Indonesia. Sebagai mantan Bupati Purwakarta dan kini Gubernur Jawa Barat, ia dikenal sebagai pejabat yang belusukan, turun langsung ke lapangan dan membantu masyarakat kecil. Aksi-aksinya seringkali terekam kamera, memperbaiki rumah warga, menolong pedagang, hingga menyambangi desa-desa terpencil. Tapi, di balik semua itu, pertanyaannya tetap sama. Apakah semua itu murni karena ketulusan atau bagian dari strategi pencitraan? Jika kita menelusuri rekam jejaknya, gaya kepemimpinan KDM memang bukan hal baru. Jauh sebelum ia aktif di YouTube dan media sosial, Deddy Mulyadi sudah dikenal sebagai sosok yang suka turun langsung. Sebagai bupati, ia memperkenalkan konsep pembangunan berbasis budaya Sunda dan mempercantik ruang publik dengan ornamen lokal. Ia pun tak ragu melarang iklan rokok di wilayahnya. Kebijakan yang saat itu menuai kontroversi, tapi membuktikan bahwa ia tak takut mengambil langkah berbeda. Ketika media sosial mulai mengambil peran penting dalam membentuk opini publik, Deddy Mulyadi menggunakannya bukan hanya sebagai alat kampanye, tapi juga sarana komunikasi dan transparansi. Kontennya memperlihatkan sisi humanisnya, gaya komunikasinya yang santai, dan respons cepat terhadap keluhan masyarakat. Inilah yang membuatnya disukai banyak kalangan, terutama masyarakat awam. Namun tentu saja, tidak semua orang memandangnya dari sisi positif. Sebagian menilai bahwa kehadiran kamera dalam setiap aksinya adalah bukti bahwa semua itu telah dirancang untuk membangun citra. Kritik seperti aktor politik atau pejabat konten pun tak bisa dihindari. Tapi, jika memang pencitraan, bukankah itu lebih baik daripada pejabat yang sama sekali tidak terlihat bekerja? Seorang pengamat politik dari PRFM News menyebut bahwa gaya komunikasi KDM efektif karena membumi. Ia berbicara dengan bahasa yang dipahami rakyat kecil dan menyentuh persoalan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pemikiran John C. Maxwell, pakar kepemimpinan asal Amerika Serikat, yang mengatakan, pemimpin yang efektif bukan hanya soal pengetahuan, tapi tentang kepedulian yang nyata. Deddy Mulyadi juga pernah berkata dalam sebuah wawancara, "Saya tidak ingin jadi pejabat yang kehilangan nurani." Ini bukan sekadar kutipan. Jika kita lihat dari pola kerjanya, tampak jelas bahwa empati menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakannya. Ketika banyak pejabat sibuk dengan birokrasi, Deddy memilih bertindak langsung. Bahkan seringkali, ia menggunakan dana pribadinya untuk membantu warga yang membutuhkan. Problemnya? Duit. Masa negara nggak punya duit? Secara teknis? Sudah diperbaiki, Pak. Perbaiki? Ya. Jadi ini saja 600? Ya. Selesai? Om yang ngerjain ya? Iya, Pak. Oke, duitnya dari saya, tenang aja. Apakah semua itu pencitraan? Mungkin iya. Tapi pencitraan seperti apa? Pencitraan yang membawa dampak nyata, atau sekadar pencitraan kosong tanpa aksi? Jika yang kita lihat adalah hasil, maka sulit untuk menyangkal bahwa kehadiran Deddy Mulyadi telah memberikan perubahan positif di banyak tempat. Kita tidak bisa menuntut pejabat publik untuk sepenuhnya steril dari citra. Tapi kita bisa menilai dari konsistensi, dampak, dan integritas yang ditunjukkan. Dalam dunia politik yang kerap dipenuhi janji kosong, barangkali kita butuh lebih banyak pencitraan seperti ini.
yang benar-benar turun ke rakyat, bekerja, dan hadir saat dibutuhkan. Dan di akhir hari, mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah KDM tulus atau pencitraan, tapi mengapa hanya sedikit pejabat yang mau terlihat bekerja sekeras itu? Pertanyaan ini mulai muncul ketika melihat kesamaan antara gaya Deddy Mulyadi dan Presiden Joko Widodo di masa awal karir politiknya. Sama-sama dikenal sebagai pemimpin yang merakyat, belusukan ke pelosok daerah, dan lebih memilih bertemu langsung dengan warga daripada hanya duduk dalam ruang rapat. Keduanya pun menggunakan pendekatan komunikasi yang sederhana, membumi, dan mudah dipahami masyarakat luas. Jika Jokowi membangun citra sebagai pemimpin yang bersih, bekerja diam-diam namun pasti, maka Deddy Mulyadi hadir dengan sentuhan yang lebih ekspresif, terkadang bahkan teatrikal. Ia hadir tidak hanya untuk menyampaikan pesan, tapi menciptakan pengalaman. Perannya sebagai tokoh budaya Sunda turut memperkuat karakternya sebagai pemimpin yang tidak sekadar administratif, tapi juga inspiratif. Namun menyebut KDM sebagai Jokowi Jilid 2 bisa jadi terlalu menyederhanakan. Sebab meskipun gaya belusukan dan pendekatan komunikasinya serupa, publik kini semakin jeli membedakan antara pencitraan dan kepemimpinan yang benar-benar memberi dampak. Di mata sebagian masyarakat, citra Jokowi saat ini mulai luntur karena kepemimpinannya dinilai tidak cukup berhasil memenuhi ekspektasi yang dulu begitu tinggi. Justru disinilah tantangan dan peluang KDM berada. Ia punya kesempatan untuk melampaui apa yang telah dicapai Jokowi, bukan hanya meniru gayanya. Jika KDM mampu menjaga konsistensi, membangun sistem yang kuat, dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, maka ia bukan sekadar penerus gaya lama, tapi wajah baru harapan publik terhadap pemimpin yang benar-benar hadir dan bekerja. Yang menarik, masyarakat Indonesia kini jauh lebih kritis dibanding 1 dekade lalu. Dulu, gaya belusukan terasa segar dan mengejutkan. Sekarang, masyarakat akan melihat lebih jauh. Apakah setelah belusukan ada perubahan nyata? Apakah aksi-aksi simbolik diikuti dengan kebijakan yang sistemik? Tantangan KDM ke depan bukan hanya menjaga kedekatan dengan rakyat, tapi juga memastikan bahwa kehadirannya membawa kebijakan yang berkelanjutan. Jika ia berhasil menggabungkan empati, aksi langsung, dan kekuatan sistemik, maka bukan tidak mungkin publik akan melihatnya sebagai penerus tradisi politik populis beretika. Tapi jika tidak, maka ia hanya akan menjadi fenomena sesaat yang viral tapi cepat menguap. Pada akhirnya, waktu yang akan membuktikan apakah Deddy Mulyadi benar-benar menapaki jalur yang sama atau menciptakan jalannya sendiri dalam politik nasional. Subscribe dan share video ini agar nilai-nilai yang dimiliki KDM juga diketahui oleh masyarakat seluruh negeri.